Halo Sobat UT, perkenalkan nama saya Ezra Yohana Borutapea dengan NIM 8606363637 dari Prodi PGSD. Di sini saya akan memenuhi tugas 1 ilmu filsafat tentang teori mengenai peranan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam filsafat ilmu. Ilmu pengetahuan tidak berdiri di ruang hampa. Ia dibangun di atas 3 pilar utama filsafat. Yang pertama, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiganya adalah sistem navigasi yang menentukan arah dan keabsahan ilmu pengetahuan. Poin pertama, secara harfiah, ontologi berasal dari bahasa Yunani, yakni ontos dan logos, di mana ontos yang berarti ada dan logos adalah ilmu. Langkah pertama dalam berfilsafat ilmu adalah melalui filter ontologi. Mengapa disebut filter? Karena sebelum kita membahas cara meneliti dan atau kegunaannya, kita harus menyaring apa yang layak dan tidak layak ke dalam domain ilmu pengetahuan. Berikut adalah pendalaman analisis mengenai peranan ontologi sebagai filter utama. Yang pertama, menjadi filter terhadap spekulasi tanpa batas. Dunia ini penuh dengan misteri. Ontologi bekerja sebagai penyaring yang memisahkan antara realitas empiris dan metafisika, di mana realitas empiris yakni hal-hal yang masuk ke dalam jangkauan indera manusia yang dapat dilihat, didengar, dan diraba melalui alat bantu indera. Yang kedua yaitu metafisika, yang berarti hal-hal yang terjadi di luar jangkauan pembuktian ilmiah. Jadi, tanpa filter ontologi, ilmu pengetahuan akan bias karena mencampur adukan fakta, lapangan dengan mitos atau opini subjektif. Yang kedua, menjadi filter fokus, di mana satu objek dapat dilihat dari berbagai sudut. Ontologi menyaring sudut pandang mana yang akan digunakan. Contohnya seperti pohon kelapa. Jika filternya ekonomi, yang dilihat adalah nilai jual buahnya. Sedangkan jika filternya biologi, yang dilihat adalah struktur selnya. Jadi, ontologi memastikan ilmuwan tetap pada jalurnya agar tidak terjadi tumpang tindih pembahasan yang tidak relevan. Poin kedua, jika ontologi adalah filter pertama, maka epistemologi adalah mesin pemproses atau dapur pengetahuan. Epistemologi tidak lagi bertanya apa objeknya, melainkan bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan yang sah tentang objek tersebut. Berikut adalah analisis mendalam mengenai peran epistemologi sebagai pilar kedua. Yang pertama, menjadi sumber pengetahuan. Epistemologi menyelidiki dari mana ilmu itu berasal. Secara garis besar, ada dua kutub utama dalam sejarah filsafat ilmu. Yang pertama yakni rasionalisme, di mana menekankan bahwa ilmu diperoleh melalui penalaran logis dan akal budi. Kebenaran dianggap sudah ada dalam pikiran kita. Yang kedua yakni empirisme, menekankan bahwa ilmu diperoleh melalui pengalaman indrawi dan observasi nyata di lapangan. Jadi dalam sains modern, kedua sumber ini digabungkan menjadi metode logika, hipotesis, dan pembuktian. Yang kedua menjadi uji kebenaran. Bagaimana kita tahu bahwa hasil masakan di dapur epistemologi itu benar? Ada 3 teori besar untuk menguji kebenaran. Yang pertama adalah teori korespondensi, di mana pernyataan dianggap benar jika sesuai dengan fakta kenyataan. Misalnya, salju itu warnanya putih. Benar jika kenyataannya salju memang putih. Yang kedua, yakni teori koherensi. Pernyataan dianggap benar jika konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang sudah dianggap benar. Yang ketiga, teori pragmatis, yakni pernyataan dianggap benar jika memiliki kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Poin ketiga, jika ontologi adalah filter dan epistemologi adalah mesin, maka aksiologi adalah kompas moral dari filsafat ilmu. Aksiologi tidak lagi berbicara tentang apa yang kita teliti atau bagaimana caranya, melainkan tentang mengapa kita melakukannya dan kemana arahnya. Berikut adalah analisis mendalam mengenai peran aksiologi sebagai pilar ketiga. Yang pertama, menjadi nilai dan etika. Dalam konteks modern, aksiologi berperan sebagai penjaga pintu etika. Misalnya, dalam sebuah penelitian kloning manusia atau senjata biologis. Aksiologi lah yang memberikan batasan, hanya karena kita bisa melakukannya, bukan berarti kita boleh melakukannya. Yang kedua, menjadi tanggung jawab moral seorang ilmuwan. Aksiologi menekankan bahwa seorang ilmuwan memiliki tanggung jawab moral atas temuannya. Ilmu bukan hanya tentang kecerdasan intelektual, tetapi juga kejujuran dan integritas. Aksiologilah yang mencegah ilmu pengetahuan menjadi alat penindasan. Ia memastikan bahwa teknologi dikembangkan untuk menyembuhkan, bukan untuk menghancurkan secara semena-mena.
Poin keempat, keterkaitan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi bukanlah hubungan yang terpisah, melainkan sebuah sistem organik yang saling mengunci. Jika salah satu pilar hilang, maka bangunan ilmu pengetahuan akan runtuh. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan bukan sekedar tahu, tetapi sebuah tanggung jawab utuh. Ilmu yang memiliki dasar ontologi dan epistemologi yang kuat tetapi tanpa aksiologi akan menjadi ilmu yang buta arah dan berbahaya. Seperti contohnya penemuan bom atom tanpa kendali etika. Sebaliknya, aksiologi tanpa ontologi dan epistemologi hanyalah sebuah angan-angan atau niat baik yang tidak memiliki dasar kenyataan dan bukti ilmiah. Sebagai simpulan, ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah trinitas fondasi yang menjadikan ilmu pengetahuan berbeda dari sekedar mitos atau opini. Ontologi memberikan pijakan, epistemologi memberikan jalan, dan aksiologi memberikan tujuan. Ketiganya memastikan bahwa peradaban manusia dibangun di atas dasar yang nyata, cara yang benar, dan nilai yang mulia. Sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan dari saya berguna bagi kita semua. Terima kasih.